Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Septiani dari program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan berjalan di tahun 2026. Judul presentasi ini saya buat dengan tanda tanya. Tumbuh di atas 5%, tapi rapuh. Mengapa demikian? Karena itulah pertanyaan inti yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Secara angka, ekonomi kita terlihat kuat, tapi begitu kita bongkar satu persatu, ada beberapa retakan yang perlu kita waspadai. Presentasi ini akan mengulas 8 indikator utama perekonomian nasional dari pertumbuhan PDB sampai harga BBM. Ada 8 indikator yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, pasar saham, keyakinan konsumen, penjualan retail, ketenaga kerjaan atau data PHK, dan yang terakhir harga BBM non subsidi. Kedelapan indikator ini saya susun supaya di akhir presentasi kita bisa menarik satu kesimpulan besar. Apakah pertumbuhan yang kita lihat di angka PDB itu benar-benar sehat atau justru ditopang oleh faktor-faktor yang sifatnya sementara? Mari kita mulai dengan angka yang paling sering menjadi sorotan, yaitu pertumbuhan PDB. Pada kuartal pertama tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan. Ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya 4,87%. Sepintas, ini kabar baik. Kalau kita lihat pendorongnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 2,94 poin persentase. Tapi, yang menarik, pertumbuhan tertinggi justru datang dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81%, serta akomodasi dan makan minum juga tumbuh 13,14%, didorong dengan tingginya mobilitas masyarakat saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita lihat secara kuartal, bukan tahunan, ekonomi kita justru terkontraksi sebesar 0,77% dibandingkan kuartal keempat tahun 2025. Artinya, lonjakan pertumbuhan di awal tahun ini banyak ditopang oleh faktor musiman seperti Lebaran dan THR, serta belanja pemerintah. Bukan semata penguatan struktural dari sisi swasta. Data kuartal kedua yang akan dirilis 5 Agustus nanti akan menjadi penentu apakah tren ini bisa bertahan. Berikutnya, inflasi. Di bulan Januari, inflasi tahunan kita ada di 3,55%, sempat turun ke 3,08% di bulan Mei, lalu naik lagi ke angka 3,34% di bulan Juni. Kalau dilihat dari inflasi inti, angkanya 2,76% secara tahunan, dengan kenaikan bulanan 0,23%. Kabar baiknya, angka ini masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Tapi inflasi Juni ini sudah mendekati batas atas sasaran tersebut. Risiko ke depan datang dari kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, dan biaya impor yang berpotensi menjaga tekanan harga tetap tinggi di semester kedua. Di awal Januari, rupiah berada di level 16.670 per dolar Amerika Serikat. Sempat melemah tajam sampai titik terlemah di 18.170 rupiah pada 8 Juni, lalu sedikit menguat ke 18.040 rupiah di akhir Juli. Secara keseluruhan, ini artinya rupiah terdepresiasi sebesar 8,22% sepanjang tahun berjalan. Menurut analisis Core Indonesia, sekitar 60-70% tekanan terhadap rupiah ini
berasal dari faktor domestik. Sisanya baru dari faktor global. Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis point sejak Mei 2026, sehingga BI rate kini di angka 5,75% sebagai upaya untuk menahan pelemahan lebih lanjut. Situasi ini juga diperumit dengan pengunduran diri Gubernur BI, Bapak Peri Warjio, pada akhir Juli yang menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter ke depan. IHSG sempat jatuh dari 8.647 di akhir 2025 ke titik terendah di 5.317 pada 8 Juni. Namun sepanjang Juli IHSG menguat 10,25% dan ini menjadi bulan positif pertama sejak awal tahun. Dari titik terendahnya IHSG sudah rebound sebesar 17,02%. Tapi kalau dihitung secara year to date, IHSG masih tercatat melemah 28,04% dibanding akhir 2025. Yang perlu kita perhatikan adalah MSCI sempat membukukan sementara perubahan indeks Indonesia di bulan Januari karena isu transparansi kepemilikan dan free float. Status Indonesia sebagai emerging market memang dipertahankan pada Juni, tapi evaluasinya diperpanjang sampai November 2026. Jadi risiko turun ke status frontier market masih membayangi. Masuk ke pembahasan dari sisi konsumen. Indeks keyakinan konsumen atau IKK terus menurun sepanjang tahun ini. Dari 127 di bulan Januari turun ke 120,9 di Mei dan turun lagi ke 117,8 di bulan Juni. Itu artinya penurunan 9,2 poin dalam waktu 6 bulan. Meski begitu, angka ini masih di atas 100, yang berarti konsumen kita secara umum masih optimistis, hanya saja momentumnya melemah. Ada satu data yang menarik. Porsi pendapatan yang dialokasikan untuk belanja naik dari 72,3% ke 73%, sementara porsi untuk tabungan justru turun dari 17,5% ke 17%. Ini bisa menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai kehabisan ruang finansial untuk menabung. Data ini selaras dengan apa yang terjadi di penjualan retail. Kalau di bulan Januari, penjualan retail masih tumbuh 5,7% secara tahunan, di bulan April dan Mei, angkanya justru berbalik menjadi kontraksi, masing-masing minus 3,7% dan minus 3,9%, dan diproyeksikan makin dalam ke minus 4,4% di bulan Juni. Indeks penjualan real di bulan Mei tercatat di angka 223,4, dengan proyeksi turun ke 221,6 di bulan Juni. Tren yang berbalik tajam ini menjadi salah satu sinyal paling jelas bahwa daya beli masyarakat sedang melambat, sejalan dengan turunnya keyakinan konsumen yang baru saja kita bahas pada slide sebelumnya. Dari sisi ketenagakerjaan, sepanjang Januari sampai Juni 2026, tercatat 32.389 pekerja terkena PHK. Yang perlu diwaspadai dalam 1 bulan terakhir saja, dari Mei ke Juni, jumlahnya bertambah 8.919 orang. Namun, kalau dibandingkan secara tahunan, angka PHK semester pertama tahun ini justru turun 23,58% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 42.385 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, yaitu 6.727 pekerja dari total PHK nasional. Jadi gambarannya jadi agak dua sisi, secara tahunan membaik, tapi tren bulanan terakhir justru menunjukkan percepatan. Kemudian yang terakhir dari ke-8 indikator, harga BBM non-subsidi. Kalau kita bandingkan Desember 2025 dengan Juli 2026, semua varian BBM non-subsidi mengalami kenaikan.
Pertama, Pertamax dari 12.750 naik menjadi 16.250. Kemudian Pertamax Turbo dari 13.750 naik menjadi 19.300. Kemudian Dexlite naik dari 14.700 menjadi 19.700. Dan Pertamina Dex dari 15.000 menjadi 21.150. Kabar baiknya, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite masih tetap di angka 10.000 dan solar di 6.800, tetap ditahan pemerintah dan tidak terdampak kenaikan ini. Di satu sisi, ada beberapa hal yang patut kita apresiasi, yaitu PDB tumbuh 5,61%, tertinggi dibandingkan tahun lalu. Inflasi juga masih terjaga dalam sasaran Bank Indonesia. IHSG mulai menunjukkan tanda-tanda rebound di bulan Juli, dan angka PHK semester pertama tahun ini turun dibanding periode yang sama tahun lalu. Tapi di sisi lain, ada sumber-sumber tekanan yang tidak bisa kita abaikan, seperti pertumbuhan PDB secara kuartalan justru terkontraksi. Rupiah melemah lebih dari 8%. IHSG masih tertekan hampir 28% sepanjang tahun, dan yang paling penting konsumsi rumah tangga yang organik justru melemah, terlihat dari turunnya keyakinan konsumen, kontraksi penjualan retail, dan naiknya angka PHK secara bulanan. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal presentasi ini, apakah pertumbuhan ekonomi kita rapuh? Jawabannya, angka headline-nya memang masih kuat. Tapi kualitas pertumbuhan itu perlu kita uji lebih jauh karena banyak ditopang oleh belanja pemerintah dan momentum musiman seperti Lebaran, bukan murni penguatan dari sisi rumah tangga. Data PDB kuartal kedua yang akan dirilis 5 Agustus nanti akan menjadi indikator kunci apakah tren positif ini bisa berlanjut atau hanya lonjakan sesaat. Seluruh data yang saya sampaikan hari ini bersumber dari artikel CNBC Indonesia Research berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia yang diterbitkan 1 Agustus 2026 dengan data primer dari BPS, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, MSCI, Kementerian Ketenagakerjaan, Pertamina, dan Core Indonesia. Demikian presentasi saya mengenai kondisi ekonomi Indonesia di 7 bulan pertama 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.